Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang lezat dan sederhana. Masak ikan tongkol seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, bikin boros nasi, yaitu ikan tongkol daun kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan tongkol basah yang telah saya potong-potong seperti ini ya, menjadi beberapa bagian dan sudah saya cuci bersih. Kemudian akan saya marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada. Kita peras seperti ini. Tambahkan lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata menggunakan tangan, seperti ini juga boleh ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci ya teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, boleh juga menggunakan cabai rawit hijau, sesuaikan saja selera teman-teman, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Tambahkan setengah ruas kunyit. Maaf saat memasukkan kunyitnya tidak kerekam karena HP-nya mati. Kemudian kita ulek. Oke, inilah hasil bumbunya setelah kita ulek ya. Bumbunya benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Bahan selanjutnya ada kemangi secukupnya ya. Boleh banyak, boleh sedikit, sesuaikan selera saja. Kemudian 1 batang daun bawang kita iris kecil-kecil. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 3 lembar daun jeruk dan 1 ruas jahe. Untuk jahenya kita geprek saja seperti ini. Harusnya menggunakan daun salam, lengkuas dan juga serai, karena saya tidak ada, jadi seadanya saja ya. Oke, semua bahan telah siap. Sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu sedikit saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkolnya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita marinasi. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Jangan lupa masukkan juga bumbu pelengkapnya. Aduk-aduk dan tumis kembali. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum seperti ini, tambahkan air secukupnya.
Cobeknya saya koretin ya teman-teman, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera saja, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah bumbunya tercampur merata dan kuahnya sudah mendidih, masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Boleh juga ditambahkan cabai rawit utuh kalau suka pedas. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut ya. Kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Terakhir kita masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini masih kurang asin dan gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Seperti ini ya penampakannya ikan tongkol daun kemangi. Ikan tongkol daun kemangi sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ikan tongkol daun kemangi siap untuk disajikan. Untuk tingkat kepedasan rica-rica daging sapi ini super pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabenya boleh dikurangi ya. Rica-rica daging sapi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan dan kemangi, rasanya pedas, gurih, enak banget, yaitu ayam rica-rica kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Untuk bagian ayamnya ini campur ya teman-teman, ada paha, sayap, dan juga dada. Kemudian ayamnya kita marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kita peras di atasnya seperti ini. Kemudian kita ratakan. Secukupnya garam sedikit saja. Kemudian lada bubuk secukupnya. Ratakan kembali, kita aduk-aduk sampai rata. Setelah selesai kita sisihkan dan diamkan selama kurang lebih 20 menit. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kemangi. Untuk bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah ruas jahe, 15 buah cabai merah keriting, 15 buah cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai langsung saja kita tuangkan di blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, tidak harus blender, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita haluskan. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, setengah ruas lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini.
Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi semuanya ya. Goreng ayamnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Warnanya sudah kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kita masukkan bumbu halus yang telah kita blender tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Untuk menumis bumbunya ini harus benar-benar matang ya teman-teman, supaya rasanya tidak langu. Kira-kira seperti ini ya, sudah keluar minyaknya. Ini tandanya bumbu sudah matang. Kemudian tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, karena kita menggunakan ayam broiler. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah kuahnya mendidih seperti ini, baru kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak ayamnya sampai empuk, kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Setelah kuahnya menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang manis, saya tambahkan lagi setengah sendok teh gula. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau rasanya sudah pas, bumbunya meresap, ayamnya empuk, kemudian kita masukkan kemangi, lalu aduk-aduk dan masak lagi sebentar ya. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini, masaknya jangan lama-lama. Ayam rica-rica kemangi sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ayam rica-rica kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak rica-rica ayam, cepat empuk, pedas dan enak. Insya Allah bikin nagih, yaitu rica-rica ayam kampung. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Tujuan ayamnya dipotong kecil-kecil seperti ini supaya cepat empuk dan bumbunya lebih meresap ke dalam daging ayam. Kalau teman-teman mau memotongnya agak besar-besar juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera saja. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ayamnya. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 20 buah bawang merah, 9 siung bawang putih, 250 gram cabai rawit yang telah saya kukus sebelumnya, lada bubuk secukupnya atau teman-teman bisa menggunakan lada butiran juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya ada 3 butir kemiri, ini juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu.
Oke, setelah semua selesai dipotong-potong, lanjut kita masukkan ke dalam chopper atau blender. Kalau teman-teman tidak ada blender juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya. Cabai rawitnya juga kita masukkan. Dan ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Seperti ini ya, benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bumbu irisnya, ada 4 buah bawang merah. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya ke bumbu pelengkapnya, ada 1 lembar daun jeruk, 1 siung jahe, 1 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Kemudian serainya bisa kita potong menjadi beberapa bagian atau bisa juga ditali, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah yang telah kita iris tipis-tipis tadi. Tumis bawang merah sampai warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa masukkan bumbu pelengkapnya juga, ada daun salam, daun jeruk, jahe, dan juga serai. Tambahkan secukupnya lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah matang, sudah keluar minyaknya. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita cuci bersih dan telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, sampai ayamnya ini terbalut sama bumbu. Setelah ayam dan bumbu sudah tercampur merata seperti ini, sekarang kita tutup dan kita ungkep selama 10 menit. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman. Untuk memasaknya ini gunakan api kecil cenderung sedang ya. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah kita aduk-aduk, boleh kita tutup kembali ya. Seperti ini hasilnya setelah kita ungkep selama 10 menit. Kita buka tutupnya. Kemudian boleh kita tambahkan air. Karena kita menggunakan ayam kampung, untuk menambahkan airnya usahakan sampai semua ayamnya kecelup seperti ini ya. Tambahkan 10 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan jangan lupa tambahkan kaldu bubuk rasa sapi, saya gunakan yang merek ini. Gunakan secukupnya ya, sesuaikan saja selera teman-teman, bisa dicicipi nanti. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, boleh kita tutup, kemudian kita masak selama 10 menit. Ini tipsnya ya teman-teman, supaya cepat empuk. Kita masaknya menggunakan metode 10-30-7. 10 menit kita masak seperti ini. Kemudian kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit.
Selanjutnya kita masak lagi selama 7 menit, insya Allah sudah empuk. Selama ayamnya kita masak 10 menit ini, jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke, ini sudah kita masak selama 10 menit. Kemudian kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup rapat seperti ini ya. Selanjutnya setelah kita diamkan selama 30 menit, boleh kita nyalakan kompornya lagi. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Untuk penambahan air yang kedua ini secukupnya saja, jangan seperti yang tadi ya teman-teman, sedikit saja seperti ini. Karena ayamnya ini sudah mulai empuk, jadi tidak perlu banyak air. Kemudian kita tutup lagi dan masak selama 7 menit. Setelah kita masak 7 menit, boleh kita cek apakah sudah empuk. Dan ternyata sudah empuk ya teman-teman, dan kuahnya juga sudah mulai menyusut. Boleh kita tambahkan kecap secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini ala Ruka masak ya teman-teman. Penambahan kecapnya itu di belakangan atau di akhir supaya rasanya tidak pahit. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit kecap manis dan juga tambahkan sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Setelah kecapnya kita masukkan, masaknya sebentar saja ya teman-teman. Cukup sampai kuahnya menyusut seperti ini ya, tidak perlu lama. Rica-rica ayam kampung sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, ayamnya empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ayam kampung siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak rica-rica ayam, rasanya pedas, manis, gurih, pokoknya lezat banget. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 800 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini ya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya biar lebih mantap rasanya. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus menggunakan ayam kampung. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Bawang putihnya juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya ada 7 butir kemiri dan 3 sendok teh merica butiran, atau teman-teman bisa menggunakan lada bubuk ya, tidak harus yang butiran, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian seperempat cabai rawit biasa, ini sebelumnya saya kukus terlebih dahulu ya. Kalau di Blora itu menggunakan cabai yang seperti ini ya teman-teman, tidak menggunakan cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya blender saja. Kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bumbu irisnya, ada bawang merah. Iris tipis-tipis saja seperti ini.
Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 10 gram gula merah, 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 batang serai. Kemudian untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja. Kemudian serainya kita tali seperti ini atau mau dipotong-potong juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, sekarang mari kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan atau wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan irisan bawang merah. Aduk-aduk dan goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, daun jeruk dan juga jahe. Kemudian tumis kembali. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sudah keluar minyaknya dan bumbunya itu menggumpal. Langsung saja masukkan potongan ayam. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman, agar rasanya itu lebih mantap. Kemudian tutup, kita ungkep sebentar. Oke, setelah kita ungkep baru kemudian beri air secukupnya. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya tambahkan air itu agak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ayam broiler, airnya secukupnya saja ya. Kemudian masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tutup kembali ya. Lalu masak sampai matang. Jangan lupa sesekali kita aduk agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah airnya menyusut, ayamnya sudah empuk, kita tambahkan 4 sendok teh kecap manis. Atau kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambah ya kecapnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kembali sampai matang dan rasanya pas, kecapnya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ayam sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja matikan kompornya dan kita pindah di mangkok saji. Hari ini saya akan berbagi resep olahan pokak, rasanya tidak pahit, anti langu, super enak, yaitu tumis pokak teri. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram pokak atau terong pokak. Untuk terong pokaknya ini akan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini ya. Setelah selesai, saya masukkan ke wadah yang seperti ini ya, bolong-bolong. Kemudian tambahkan garam dan akan saya remas-remas
Inilah tipsnya ya teman-teman, agar pokak tidak pahit. Kita remas-remas menggunakan garam. Kemudian setelah selesai kita cuci bersih. Ulangi mencuci pokak sampai airnya warnanya jernih ya, tidak hitam seperti ini. Setelah selesai kita cuci, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada teri. Ini beratnya kurang lebih 30 gram. Kita sisihkan. Lanjut ke bahan bumbunya, ada 7 buah bawang merah. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Empat siung bawang putih, iris tipis-tipis. 7 buah cabai hijau keriting, potong serong. 9 buah cabai merah keriting, potong serong. Kalau teman-teman adanya cabai merah besar juga boleh ya, tidak harus cabai merah keriting, sesuaikan saja selera. 1 buah tomat, potong memanjang seperti ini. 1 batang daun bawang. Karena ini ukurannya kecil, jadi saya menggunakan 3 batang ya. Kalau ukuran besar boleh 1 batang saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan teri. Goreng ikan teri sampai warnanya kecoklatan. Oke, seperti ini ya kira-kira, jangan terlalu matang. Nah, nanti rasanya pahit. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu, aromanya harum. Setelah aromanya harum, kita masukkan cabai hijau dan cabai merah. Tambahkan sepucuk sendok teh terasi. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini terasinya agar cepat hancur. Masukkan tomat yang telah kita iris tadi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Masukkan pokak. Kita tumis lagi sebentar dan aduk-aduk. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Masak pokaknya jangan lama-lama ya teman-teman. Cukup 10 menit saja. Dan gunakan api sedang. Oke, setelah airnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan ikan teri yang telah kita goreng tadi ya, dan juga masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau terinya kita masukkan belakangan, nanti hasilnya masih crispy ya teman-teman, jadi rasanya enak, kriuk-kriuk. Kalau dirasa sudah tercampur semuanya, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir.
Kemudian kita aduk-aduk kembali. Oke, inilah hasilnya tumis pokak teri. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya sudah menyusut. Oke, yuk langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis pokak teri siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan daging sapi yang empuk, enak, pedas, yaitu rica-rica daging sapi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram daging sapi. Ini yang bagian luar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dalam juga boleh ya, malah lebih bagus, cepat empuknya. Selanjutnya kita potong-potong dagingnya seperti ini. Kita potongnya tipis-tipis saja supaya cepat empuk. Setelah dipotong-potong, kita pindahkan dulu di wadah dan sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 100 gram cabai rawit yang telah saya rebus sebelumnya. Untuk cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi. Bawang putih, bawang merah, dan kemirinya kita potong-potong untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kemudian kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus blender. Sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya ke bumbu irisnya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, setengah ruas jahe, 1 batang daun serai. Untuk serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bawang merah sampai warnanya kuning kecoklatan atau aromanya harum. Setelah bawang merahnya warnanya sudah kuning kecoklatan, masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk supaya rasa pedasnya lebih nendang. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk, serai, dan jahe. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai aromanya harum, bumbunya matang. Untuk menumis bumbunya ini, usahakan benar-benar matang ya teman-teman, supaya rasanya lebih gurih. Oke, cukup, ini bumbunya sudah matang, sudah keluar minyaknya. Selanjutnya kita masukkan daging yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk-aduk, ratakan sama bumbu sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, jangan lupa kita tutup dan ungkep sampai dagingnya berubah warnanya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Gunakan api sedang cenderung kecil. Oke, seperti ini ya, sudah cukup. Kita ungkep dagingnya, warnanya sudah berubah, warnanya menjadi pucat. Ini tujuannya supaya daging cepat empuk. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
tambahkan 10 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap, dagingnya empuk. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawah tidak gosong. Oke, seperti ini ya. Ini kuahnya sudah mulai menyusut, dagingnya sudah empuk. Selanjutnya tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambah, kalau tidak suka terlalu manis cukup 2 sendok teh saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk rasa sapi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, rica-rica daging sapi sudah matang, dagingnya empuk, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Kali ini saya membuat capcay sederhana ala rumahan ya. Bahan-bahannya ada sawi hijau. Ini saya potong-potong dulu ya. Selanjutnya ada 1 buah wortel, potong-potong juga ya. Setelah dipotong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada kembang kol, potong-potong juga. Sisihkan. Kemudian ada brokoli, potong-potong juga. Selanjutnya daun bawang, potong-potong juga. Ini tadi semua bahan-bahannya sudah saya cuci bersih ya. Ini saya menggunakan 10 biji bakso sapi ya, karena ukurannya kecil saya menggunakan 10 biji, potong-potong. Selanjutnya ini saya menggunakan 3 buah sosis ayam. Kalau teman-teman tidak suka sosis ayam bisa menggunakan sosis sapi ya. Ini dipotong-potong menyerong seperti ini, potong semuanya sampai selesai. Ini saya menggunakan 7 siung bawang putih ya. Bawang putihnya ini saya cincang saja. Kalau teman-teman tidak suka dicincang bisa diiris-iris tipis-tipis juga bisa. Karena saya suka dicincang biar lebih terasa bawang putihnya. Selanjutnya saya menggunakan 1 buah bawang bombay, iris tipis-tipis ya. Saya tambahkan juga 5 buah cabai rawit karena saya suka pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka pedas bisa di skip.
Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang bombaynya terlebih dahulu. Tumis sampai melayu, baru kemudian masukkan bawang putihnya. Selanjutnya masukkan bakso dan sosisnya. Aduk-aduk sebentar saja. Masukkan wortelnya terlebih dahulu. Lalu masukkan juga cabai. Aduk-aduk lagi sebentar saja. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Beri air secukupnya. Aduk-aduk lagi sebentar. Beri setengah sendok teh merica bubuk dan kaldu jamur. Kemudian masukkan kembang kol dan juga brokoli. Beri 1 sendok teh saus tiram. Nah, ini ya teman-teman, saya cuma menggunakan saus tiram dan saus sambal saja ya, tapi ini rasanya tidak kalah enak sama yang di restoran ya. Nah, ini 1 sendok teh saus sambal biar ada rasa asam dan pedas-pedasnya sedikit. Kemudian masukkan sawi hijaunya. Ini tadi saya tambahkan sedikit air lagi ya, karena tadi agak kering. Masak sampai semua bahannya matang dan sawinya juga matang. Baru kemudian masukkan daun bawangnya. Silakan cek rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Hari ini saya memasak sayur yang sangat simple, enak, gurih banget, yaitu sop ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram ayam broiler. Ini ayamnya yang bagian balungan seperti kepala dan juga sayap ayam ya, yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong-potong. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian dada juga boleh ya, tidak harus yang balungan, sesuaikan selera saja. Selanjutnya untuk ayamnya ini kita rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan kotorannya. Di sini sudah saya siapkan panci yang berisi air dan sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita potong-potong semuanya ya. Rebus sebentar saja sampai keluar kotorannya seperti ini ya. Kemudian matikan kompornya dan boleh kita angkat ayamnya lalu tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih, 2 buah bawang merah. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindahkan di cobek. Tambahkan sepucuk sendok teh lada butiran atau lada bubuk, sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya, atau teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, sesuaikan selera saja.
Dan ini hasil bumbunya sudah halus ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 3 buah wortel yang telah saya kupas kulitnya dan telah saya cuci bersih. Kemudian kita potong bulat saja seperti ini ya, agak tipis, jangan terlalu tebal atau sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian setelah selesai kita pindah di wadah terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 3 batang daun bawang. Kalau untuk ukuran besar bisa menggunakan 2 batang daun bawang saja. Kemudian potong kecil-kecil. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi, kemudian aduk-aduk, lalu tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Selanjutnya, setelah bumbunya matang, kita masukkan ayamnya. Kita tumis sebentar, jangan dikasih air dulu ya teman-teman. Tumis saja sebentar seperti ini. Selanjutnya beri air secukupnya, kurang lebih 500 ml. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian masak sampai ayamnya empuk. Setelah ayamnya sudah empuk, kita masukkan wortel yang telah kita potong-potong tadi. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai wortelnya empuk. Setelah wortelnya empuk, ayamnya juga sudah empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian yang terakhir kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Oke, sayur sop ayam sudah matang, rasanya sudah pas, ayam dan wortelnya juga sudah empuk. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sayur sop ayam siap untuk dinikmati. Oke, itulah tadi resep sop ayam ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat, gurih, enak. Pokoknya bikin lagi. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.